Waktunya Mama bercerita. Rubah membalas budi. Seorang kakek bercerita tentang kehidupan kepadaku, mengatakan bahwa itu adalah pengalamannya sendiri. Kakek itu memberitahukan kepadaku, dia dulu adalah administrator waduk di Tangshan. Dia sering tinggal sendirian di ruang distribusi listrik di dekat waduk. Karena sering tidak ada pekerjaan, dia suka memancing. Dengan keterampilan menangkap ikan yang terus meningkat, ikan yang dia tangkap sering tidak habis dimakan, sehingga ia pelihara dalam tangki yang besar. Tangki besar ini ditempatkan di dapur yang dia bangun dengan sederhana. Suatu malam di awal musim panas, dia belum tidur dan mendengar ada suara gerakan dari arah dapur. Dia menuju dapur untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada rubah liar yang datang untuk mencuri ikan dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam tangki dan tidak bisa memanjat. Berpikir tentang berkurangnya beberapa ikan berulang kali, dia ingin membunuh rubah jahat yang tidak beruntung ini. Ketika dia menerangi rubah dengan lampu senter yang terang dan akan melakukannya, dia melihat bahwa mata rubah itu penuh ketakutan. Air matanya jatuh sehingga hati dia melembut dan akhirnya dia melepas rubah liar itu. Sekitar jam 3 pagi pada tanggal 28 Juli 1976, ketika dia tertidur, dia dibangunkan oleh suara cakaran yang cepat dan serak. Dia dapat mengetahui bahwa itu adalah rubah. Dia bangkit dan turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Rubah liar menatapnya dengan cemas dan berputar-putar lagi dan lagi, seperti orang bisu yang sedang ada urusan mendesak. Dia berpikir mungkin rubah ini tidak menemukan mangsanya. Dia lapar, sehingga datang untuk meminta bantuan. Namun ketika dia ingin kembali ke rumah untuk mengambilkan makanan dan memberikan pada rubah, rubah itu tiba-tiba menggigit lingkaran sandalnya dan menariknya keluar. Dia tiba-tiba punya firasat. Jadi, dia mengikuti rubah untuk ke halaman. Pada saat itu, terjadi gempa berkekuatan 7,8 yang mengejutkan seluruh dunia. Dan ruang distribusi listrik tempat tinggal dia seketika runtuh. Tetapi dia terhindar dari bencana karena berada di halaman. Sampai saat ini, kakek tersebut masih mengingat rubah yang dilepaskannya dan datang untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan dengan penuh emosi, "Bumi adalah keluarga besar, hewan dan manusia sangat erat kaitannya. Meskipun hewan tidak dapat berbicara, tetapi mereka memiliki pemikiran, spiritualitas, dan hati nurani." Sebagai bahan renungan, kita harus berterima kasih kepada orang yang tidak pernah mempedulikan kesalahan yang pernah kita lakukan, memberi kita kesempatan untuk kita memulai dari awal. Cerita diambil dari buku Jadilah Orang yang Bersyukur.